Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Agusari. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan pada akhir video. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, 1. Bagaimana dengan manusia? Apakah mempunyai sel prokaryotik atau sel eukaryotik? Setelah mendengar penjelasan materi yang telah disampaikan Bapak dalam video di channel YouTube-nya, maka manusia mempunyai sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel yang memiliki organel dilapisi membran, atau eukaryotik adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Organel dapat diibaratkan seperti organ tubuh manusia yang masing-masing punya fungsi. Beberapa contoh organel pada sel eukaryotik adalah nukleus, mitokondria, dan retikulum, endoplasma, dan lain-lain. Karena sel digolongkan sebagai benda hidup, mereka dapat dibandingkan dengan tubuh manusia. Perbandingan. Komponen yang ada pada tubuh manusia yaitu kulit, sedangkan komponen yang ada pada sel eukaryotik yaitu adalah membran plasma. Komponen yang ada pada tubuh manusia organ dalam, komponen yang ada pada sel eukaryotik organela. Komponen yang ada pada tubuh manusia tulang, sedangkan komponen yang ada pada sel eukaryotik yaitu adalah sitoskeleton. Oleh karena itu, ada 3 struktur utama sel eukaryotik pada manusia yang akan kita bahas berikut ini. A. Membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan yang membungkus sel, yang memisahkan cairan di dalam sel atau intraseluler dengan cairan di luar sel atau ekstraseluler. Membran plasma disusun oleh lapisan lipid ganda yang memisahkan cairan intrasel dan cairan ekstrasel, di mana terdapat beberapa protein membran. Membran plasma juga mengatur lalu lintas zat secara selektif. Organela, struktur di dalam sel yang masing-masing menjalankan fungsi tertentu. Ada beberapa organela ini yang juga dilapisi oleh membran, sehingga disebut sistem endomembran. Ada juga organela yang tidak dilapisi oleh membran apapun. Organela. 1. Nukleus atau inti sel. Nukleus, organela yang berukuran paling besar, biasanya berbentuk bulat dan berada di tengah sel. Nukleus dilapisi oleh membran inti. Di dalamnya terdapat benang kromatin yang mengandung DNA. DNA inilah yang mengatur segala aktivitas sel, seperti zat apa yang harus dihasilkan, apa yang harus dilakukan sel saat ini. Semuanya diatur oleh DNA melalui suatu bahasa yang disebut kode genetik. Karena fungsi nukleus yang penting ini, ia dapat diibaratkan sebagai otaknya sel. Organela. 2. Mitokondria. Mitokondrion sama dengan tunggal. Mitokondria sama dengan jamak. Merupakan organel berbentuk kapsul yang banyak ditemui di dalam sel. Mitokondrion berbentuk kapsul yang memiliki 2 lapisan membran. Membran dalam dan membran luar. Fungsi mitokondria adalah sebagai penghasil energi untuk kebutuhan sel. Ia akan mengubah partikel makanan menjadi ATP atau molekul berenergi. ATP inilah yang kemudian digunakan oleh sel untuk beraktivitas. Organela. 3. Ribosom. Ribosom organela kecil yang
tersebar secara merata pada sitoplasma. Ribosom tidak dibungkus oleh membran dan terdiri dari dua buah subunit. Subunit besar dan subunit kecil. Fungsi ribosom adalah untuk menggabungkan molekul asam amino, menjadikan polipeptida atau protein. Kita bisa melihat contoh dari ribosom dalam gambar tersebut. Menyusun asam amino. Organel 4. Retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma atau RE merupakan organela yang bertumpuk dan berlipat-lipat yang mengelilingi nukleus. Secara garis besar ada dua macam RE. Satu, RE keras yang permukaannya ditempeli oleh ribosom. Dua, RE halus, permukaannya bebas ribosom. RE keras karena memiliki ribosom, maka fungsinya adalah sebagai tempat sintesis protein. RE halus berfungsi sebagai tempat sintesis karbohidrat dan lipid. Mungkin timbul pertanyaan, apakah perbedaan antara ribosom yang melayang bebas di sitoplasma dengan yang menempel pada permukaan RE? Ribosom bebas berfungsi mesintesis protein yang digunakan untuk keperluan di dalam sel. Sedangkan ribosom yang terkait pada RE mensintesis protein yang akan dikirimkan ke membran plasma atau keluar dari sel. Organel 5. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang terdiri dari beberapa kantung pipih yang berjejer. Fungsinya adalah sebagai tempat modifikasi, pengepakan, dan pendistribusian berbagai substansi. Berbagai zat dari RE dimodifikasi dan disimpan atau diedarkan ke tempat lain. 6. Nukleolus. Nukleolus yaitu daerah yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Fungsinya bertanggung jawab dalam pembentukan protein. 7. Lisosom. Organel yang berubah kantong terkait di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun. Dan fungsi lisosom adalah sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan memakai fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler, dan penghancuran organ sel yang rusak atau autofagi. 8. Peroksisom atau badan mikro. Kantong kecil berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Peroksisom banyak ditemukan di sel hati dan ginjal. Fungsi peroksisom yakni mengurangi peroksida atau H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik dan perubahan lemak menjadi karbohidrat. 9. Sentriol. Sentriol yaitu berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada bagian sel eukariotik dan berperan dalam pembelahan sel. Sepasang sentriol yang membentuk struktur gabungan disebut sentrosom. Sentriol berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle dan beberapa membentuk silia dan flagella. 10. Vasikel dan vakuola. Vasikel dan vakuola adalah kantong yang berperan dalam penyimpanan dan transportasi. Vakuola memiliki ukuran lebih besar dari vasikel. Membran vasikel yang berukuran lebih kecil dapat menyatu dengan membran plasma atau sistem membran lain.
C. Sitoskeleton. Diibaratkan seperti kerangka yang dimiliki oleh sel. Sitoskeleton merupakan berbagai protein yang berbentuk memanjang, menyerupai filamen atau jalinan serat. Sitoskeleton bersifat dinamis dan terus berubah fungsinya untuk memberi kekuatan mekanis, bentuk, dan kemampuan bergerak. Secara umum, ada 3 struktur dasar filamen ini. 3 jenis sitoskeleton. Pertama, mikrotubulus, kedua, filamen intermediate, ketiga, mikrofilamen. Sitoskeleton berperan aktif dalam pergerakan sel. Beberapa contohnya. 1. Pembelahan sel. 2. Kontraksi sel otot. Ada 2, yaitu relaksi dan kontraksi. 3. Pergerakan beberapa sel, yaitu sel sperma bergerak dengan flagella dan paramecium bergerak dengan silia. Keduanya disusun oleh sitoskeleton. 4. Struktur pendukung beberapa sel. Akson sel saraf disusun oleh sitoskeleton. Kurang lebih seperti itulah struktur sel eukaryoton. 2. Kanker sel plasma. Pengertian kanker sel plasma atau multiple myeloma. Kanker sel plasma adalah kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Sel plasma adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Kanker ini umumnya ditandai dengan nyeri pada tulang. Kanker sel plasma merupakan salah satu jenis kanker darah. Kondisi ini terjadi saat sel-sel plasma yang tidak normal atau abnormal tumbuh dan berkembang secara berlebihan, serta mengganggu sel-sel yang sehat di sekitarnya. Sel-sel kanker ini juga memproduksi antibodi abnormal. Selain tidak bisa berfungsi untuk melindungi tubuh, penumpukan anti-abnormal bisa merusak organ tertentu seperti ginjal. Penyebab kanker sel plasma. Kanker sel plasma terjadi saat sel plasma abnormal atau myeloma di sumsum tulang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, serta merusak sel-sel sehat seperti sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah yang ada di sekitarnya. Dalam keadaan normal, sel-sel plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi tubuh atau protein M. Saat sel-sel plasma menjadi myeloma, antibodi yang diproduksi tidak bekerja sebagai mestinya. Protein M akhirnya menumpuk dan merusak beberapa organ seperti ginjal, tulang, dan sistem saraf. Penyebab kanker sel plasma belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini sering dikaitkan dengan MGUS atau monoclonal gammopathy of undertreated syncytial. Sekitar 1 dari 100 orang yang menderita MGUS diperkirakan akan mengalami kanker sel plasma. Ada beberapa faktor risiko yang menjadikan seorang lebih berpotensi mengalami kanker sel plasma, antara lain 1. Berjenis kelamin pria, 2. Berusia di atas 60 tahun, 3. Memiliki keluarga dengan riwayat multiple myeloma atau MGUS, 4. Mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, 5. Memiliki riwayat paparan radiasi seperti radioterapi, 6. Mengalami gangguan sistem imun, 7. Memiliki riwayat paparan atau kontak dengan bahan kimia, misal pada pekerjaan minyak. Gejala kanker sel plasma. Pada tahap awal, penderita kanker sel plasma sering tidak merasakan gejala apapun. Namun seiring perkembangan penyakit dapat muncul sejumlah gejala berikut. 1. Nyeri tulang, terutama tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang panggul. 2. Lebih mudah mengalami patah tulang. 3. Lebih mudah mengalami penyakit infeksi. 4. Tungkai kaki terasa lemas hingga mati rasa atau kebas.
5. Mudah timbul memar di kulit, mimisan atau gusi berdarah. 6. Mual dan muntah. 7. Tidak nafsu makan. 8. Berat badan menurun drastis. 9. Anemia. 10. Sakit perut dan sembelit. 11. Sering merasakan lelah dan lemas tanpa diketahui sebabnya. 12. Sakit kepala. 13. Pandangan kabur. 14. Menjadi linglung dan kebingungan. A. Pengertian stem cell. Stem cell, stem yang belum sempurna. Stem cell atau sel punca pada dasarnya adalah sel yang belum berdiferensiasi secara sempurna. Diferensi sel sendiri adalah hal terpenting karena proses ini akan membuat stem sel berubah menjadi sel dewasa seperti sel darah, sel otot, hingga sel saraf. Stem cell juga merupakan sel-sel bertanggung jawab untuk menciptakan sel-sel baru. Kasarnya, stem cell adalah pabrik dari sel-sel apapun dari makhluk hidup. Tidak terkecuali manusia, apapun selnya, entah sel mata, sel kulit, sel rambut, sel ginjal, dan lain sebagainya. Semua berasal dari stem cell. Tetapi, stem cell merupakan teknologi kedokteran yang menjadikan harapan untuk menyembuhnya berbagai penyakit yang awalnya sulit disembuhkan dengan metode konvensional. Salah satunya adalah menyembuhkan kanker darah. Selain hasilnya yang menjanjikan, risiko tetapi ini juga minim sehingga semakin banyak dicari. B. Manfaat teknologi stem cell. Seperti yang sudah disebutkan, stem cell tidak terkait pada fungsi tertentu. Namun uniknya, stem cell memiliki kemampuan untuk mengubah diri menjadi sel lain. Perubahan ini diyakinkan dapat membantu berbagai kondisi kesehatan, seperti 1. Menumbuhkan sel baru di laboratorium untuk menggantikan organ atau jaringan yang rusak. 2. Memperbaiki organ yang tidak berfungsi dengan baik. 3. Digunakan dalam penelitian untuk mengetahui penyebab cacat genetik pada sel. 4. Digunakan untuk meneliti penyebab terjadinya satu penyakit tertentu. 5. Untuk mengetahui perkembangan sel menjadi kanker. 6. Menguji obat baru demi keamanan dan efektivitas. C. Sejarah stem cell. Istilah stem cell atau sel puncak diperkenalkan pertama kali oleh ahli histologi asal Rusia, Alexander Maximov, atau 1874 sampai 1928 pada Kongres Hematologi tahun 1908 di Berlin. Alexander Maximov mengatakan bahwa di dalam tubuh ada sel induk yang berbentuk sel darah. Pada tahun 1978, teori dari Alexander Maximov terbukti dengan ditemukannya sel puncak di sumsum tulang belakang manusia yang mempunyai kemampuan untuk membentuk seluruh jenis sel darah yang ada dalam tubuh manusia. Pada tahun 1981, sel puncak yang berasal dari embrio pertama kali diisolasi oleh Yale, University of California, San Francisco, dan Martin Evans, University of Cambridge. Pada tanggal 5 November 1998, peneliti di University of Wisconsin dan Johns Hopkins University melaporkan sel puncak yang diisolasi dari embrio manusia memiliki potensi untuk tumbuh menjadi berbagai tipe sel dan dapat dipergunakan untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Pada tahun 2007, Mario Caput, Martin Evans, dan Oliver Smith memperoleh hadiah Nobel kedokteran untuk riset mereka mengubah gen-gen tertentu pada mencit menggunakan sel puncak embrio hewan ini. Penelitian sel puncak terus dikembangkan untuk berbagai jenis terapi penyakit, khususnya penyakit degeneratif. Hingga kini banyak negara di dunia telah menggunakan terapi sel puncak berbagai pilihan pengobatan bagi penyakit kelainan hematologi maupun penyakit degeneratif. Beberapa rumah sakit di Indonesia juga mengembangkan penelitian serta mulai menerapkan terapi sel puncak.
Penggunaan sistem sel untuk pengobatan telah dimulai sejak tahun 1960 oleh peneliti dari Kanada, yaitu Ernest A. Mescoulos dan James E. Mereka mulai meneliti stem cell setelah menemukan fakta bahwa sel sumsum tulang dari mencit mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Hal ini menjadi bukti kuat dari potensi pengguna stem cell. Kemudian pada tahun 1968, seorang dokter dari Amerika bernama Robert A. Gould berhasil mencatatkan sejarah setelah berhasil melakukan operasi transplantasi sumsum tulang pertama di dunia. Transplantasi ini dilakukan terhadap seorang anak yang mengalami defensi imunitas sehingga sering sakit-sakitan dan umurnya diprediksi tidak akan panjang. Setelah operasi transplantasi sumsum tulang berhasil dilakukan, anak yang menerima donor dari saudara perempuannya itu pun akhirnya bisa hidup normal hingga sekarang. Setelah keberhasilan Robert A. Gould, penelitian dan pengguna stem cell semakin meningkat, menyerang sel lain di tubuh pasien. Perkembangan terapi stem cell di Indonesia. Mengikuti perkembangan di dunia, Indonesia juga terus melakukan penelitian stem cell di dunia kesehatan. Indonesia baru saja meresmikan pusat produksi sel punca dan metabolit nasional, di mana lembaga tersebut akan memberikan perawatan sel puncak untuk berbagai penyakit degeneratif yang serupa dengan perawatan luar negeri. Selain itu, yang terbaru, Indonesia juga tengah melakukan uji klinis terapi sistem sel maksimal sebagai terapi pasien COVID-19. Terapi sistem sel maksimal merupakan terapi yang menggunakan sel puncak yang berasal dari jaringan ikatan atau stroma yang mengelilingi organ tubuh dan jaringan lain. Salah satunya bersumber dari sumsum tulang. Terapi ini akan dilakukan pada pasien COVID-19 yang mengalami akut respiratory distress syndrome atau ARDS. Metode yang digunakan. Ada dua jenis metode terapi sel punca, yakni autologus dan allogeneic. Autologus merupakan stem cell yang berasal dari tubuh pasien sendiri, sedangkan allogeneic merupakan stem cell yang menggunakan sel donor atau sumbangan. Bisa berasal dari keluarga atau orang lain yang tidak berhubungan dengan pasien. Jadi sel puncak itu bagian tubuh kita yang diambil dan dicangkokkan, asalkan bisa dari sel lemak, sumsum tulang belakang, atau sel tali pusat. 4. Benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Benar, karena hal ini terbukti dengan adanya penyakit autoimun. Penyakit autoimun berarti tubuh menyerang diri sendiri. Penyakit autoimun terjadi jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Padahal sistem kekebalan tubuh seharusnya menjadi benteng bagi tubuh dalam melawan penyakit dan sel asing seperti bakteri dan virus. Penyakit kelainan kekebalan tubuh ini bisa berdampak kepada banyak sekali bagian tubuh seseorang. Saking banyaknya tercatat ada 80 jenis penyakit autoimun dengan sebagian gejala yang sama. Hal ini membuat seseorang sulit diketahui apakah menderita gangguan ini atau tidak, dan pada jenis yang sama, sementara penyebab dari penyakit autoimun juga masih belum dapat dipastikan. Contoh penyakit yang menyerang sel-sel sehat pada tubuh yaitu 1. Rematik. Rematik atau radang sendi merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga sel imun menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembekakan, dan nyeri. Orang dengan rematik bisa merasakan gejala seperti sendi sakit,
kaku, dan bengkak sehingga dapat mengurangi geraknya. Jika tidak diobati, rematik dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen secara bertahap. 2. Lupus. Lupus atau lupus erythematosus sistematik dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Beberapa jaringan yang umumnya terkena lupus adalah ginjal, paru-paru, sel darah, saraf, kulit, dan sendi. Orang dengan lupus dapat mengalami gejala seperti demam, berat badan turun, rambut rontok, kelelahan, ruam, nyeri atau bengkak pada sendi dan otot. Sensitif terhadap sinar matahari, sakit dada, sakit kepala, dan kejang. 3. Psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat sehingga menumpukan di permukaan kulit. Penyakit ini menyebabkan kulit menjadi kemerahan, lebih tebal bersisik, dan terlihat seperti bercak putih perak. Selain itu, juga dapat menyebabkan gatal dan nyeri pada kulit. 4. Penyakit radang usus. Sistem kekebalan tubuh yang menyerang lapisan usus disebut dengan penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease atau IBD, karena dapat menyebabkan radang kronis pada saluran pencernaan. Penyakit ini dapat muncul dengan gejala diare, perdarahan pada dubur, buang air besar yang mendesak, sakit perut, demam, berat badan turun, dan kelelahan. Penyakit Crohn dan colitis ulceratif merupakan bentuk penyakit radang usus yang paling umum. Gejala penyakit Crohn disertai dengan ulkus mulut, sedangkan gejala dari colitis ulceratif sering disertai dengan kesulitan buang air besar. 5. Diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasilan insulin atau hormon yang dibutuhkan dalam mengontrol kadar gula darah di pankreas. Akibatnya, tubuh tidak bisa menghasilkan insulin sehingga kadar gula darah Anda menjadi tinggi. Gula darah yang terlalu tinggi ini kemudian dapat memengaruhi penglihatan, ginjal, saraf, dan gusi Anda. Penderita diabetes mellitus tipe 1 membutuhkan suntikan insulin secara rutin untuk mengontrol penyakitnya agar tidak bertambah parah. 6. Sklerosis ganda. Multiple sklerosis atau sklerosis ganda adalah penyakit autoimun yang menyerang lapisan pelindungan di sekitar saraf. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Oleh orang dengan sklerosis ganda dapat menunjukkan gejala seperti kebutaan, koordinasi yang buruk, kelumpuhan, otot menegang, mati rasa, dan lemah. Gejalanya bisa bervariasi karena lokasi dan tingkat serangannya berbeda-beda antara individu. Demikian, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan juga bila